Ramadan adalah bulannya kita. Ramadan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada kita. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama rahmat. Wa usatuhul maghfirah, 10 hari kedua pengampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqan minan nar, 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hamba yang beribadah di bulan Ramadan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk bulan Ramadan, mari sama-sama kita tazkiyatun nafas. Kita bersihkan kita punya jiwa. Tathhirul qulub, kita sucikan kita punya hati agar nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar dari bulan Ramadan pun dalam keadaan suci. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang dimana kita riyadhah, kita bermujahadah, kita berperang, kita bersungguh-sungguh, kita latihan untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsunya kita. Rasulullah SAW beliau berkata, raja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Apa perang yang besar itu? Apa peperangan yang besar? Apa jihad yang besar? Apa melawan musuh yang besar? Yakni melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Musuh yang lebih besar dari orang kafir, musuh yang lebih besar daripada setan dan iblis adalah hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Al-Imam Busiri di dalam qasidah Burdah, beliau berkata, an-nafsu katiflu an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau kamu tidak sabih, maka bayi itu akan terus menyusu. Nafsu itu kayak bayi, jangan kamu turuti kemauannya. Bayi kalau tidak disapai air susunya, maka bayi itu bakal menyusu sampai besar. Begitu juga nafsu, jangan kamu turuti kemauan hawa nafsumu. Nafsumu pengen maksiat, kamu turuti. Nafsumu pengen mabuk, kamu turuti. Nafsumu pengen menggunakan kedua mata untuk memandang hal-hal yang haram, kamu turuti. Nafsumu pengen berdusta, berbohong, kamu turuti. Nafsumu pengen sombong, pengen kibir, pengen ujub, pengen riak, pengen fakhr, kamu turuti. Nafsumu pengen melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, kamu turuti. Nafsumu pengen menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, kamu turuti. Nafsumu pengen makan uang haram, kamu turuti. Pengen makan riba, kamu turuti. Pengen korupsi, kamu turuti. Kamu menuruti hawa nafsumu. Tuba liman kana akluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Allah ciptakan kita sebagai manusia sempurna. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa nafsu. Binatang Allah ciptakan nafsu tanpa akal. Kita manusia Allah ciptakan akal dan juga nafsu. Untuk apa Allah ciptakan akal? Untuk agar akal bisa membawa ini nafsu menuju jalan yang baik, agar akal bisa membelenggu nafsu, agar akal bisa memperbudak nafsu. Makanya para ulama ada yang berkata akal lebih mulia daripada ilmu. Berbeda ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang bilang ilmu lebih mulia dari akal, ada yang bilang akal lebih mulia dari ilmu. Kenapa akal lebih mulia dari ilmu? Li'anna al-'aql manba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Oleh karena itu pergunakan akal sehatmu. Allah ciptakan kamu akal. Jangan sampai akalmu yang diperbudak oleh nafsu, jangan sampai akalmu yang disuruh-suruh oleh nafsu. Tapi kamu punya akal, kamu harus menggunakan akalmu untuk memperbudak nafsu tersebut. Jangan kamu biarkan akalmu diperdaya oleh nafsu. Jangan kamu biarkan akalmu diperbudak oleh nafsu sehingga akalmu kita punya akal sehat bisa membedakan mana baik mana buruk. Tetapi karena nafsu, yang baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik, yang halal kita anggap haram, yang haram kita anggap halal. Kenapa nafsu? Karena kecintaan kita kepada dunia. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Buta hatimu, tuli hatimu. Bukan matamu yang buta, bukan telingamu yang tuli, tapi hatimu buta, hatimu tuli karena kecintaanmu kepada sesuatu. Apa sesuatu? Dunia. Apa dunia? Sesuatu yang tidak berhubungan dengan akhirat.
akhirat itu adalah dunia. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang diperbudak oleh nafsu. Berapa banyak orang-orang berakal, dia berakal bukan tidak, dia tahu ini halal, dia tahu ini haram, tetapi yang halal dia katakan haram, yang haram dia katakan halal. Dia tahu ini hak, dia tahu ini batil, bukan dia tidak tahu. Dia tahu ini benar, dia tahu ini salah, tapi yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Perkara itu bisa terjadi karena akalnya diperbudak oleh nafsu. Anna syahwata yusirul muluka abida, wasabra tusirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Wasabar, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Sulaiha, tidak pernahkah kamu melihat, kamu mendengar, tidak pernahkah kamu tahu akan kisah Nabi Yusuf dan Siti Sulaiha? Siti Sulaiha mendapatkan posisi, mendapatkan pangkat kedudukan di pemerintahan Mesir, tetapi karena kecintaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, cinta yang bukan karena Allah, cinta yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta karena ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nafsu, itu syahwat. Akhirnya karena dia diperbudak, akalnya diperbudak oleh nafsu, akalnya diperbudak, akal sehatnya diperbudak, sehingga dia tidak tahu zina itu jelas-jelas haram, jelas-jelas tidak boleh. Udah nafsu, akalnya diperbudak, sehingga dia mau melakukan hal-hal yang haram. Tetapi Nabi Allah Yusuf dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syahwat, karena nafsu, Siti Zulaikha menjadi budak, lontang lantung ke sana kemari, jadi pengemis. Jadi orang-orang bahkan menganggap ini Zulaikha gila selama 30 tahun. Ada yang bilang 31 tahun Allah pisahkan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Nabi Allah Yusuf sebaliknya, karena kesabaran beliau lebih memilih di penjara. Agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kerusakan, lebih memilih di penjara. Beliau sabar, beliau tabah di penjara. Karena kesabaran beliau, awalnya beliau seorang budak menjadi seorang raja, saudara-saudara.